Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang senantiasa mengasihi dan juga pasti dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada saat ini kita memenuhi panggilan Tuhan untuk mewujudkan ibadah di tempat tinggal kita masing-masing. Pada hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-7. Dan GKJW menetapkan tema khotbah pada minggu ini yaitu bersabar dalam penderitaan. Bacaan diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 14. Dilanjutkan dengan pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian bacaan yang kedua diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang tidak bisa dihindarkan, sekaligus situasi yang tidak diharapkan dan diingini oleh semua umat manusia adalah situasi yang menderita. Jadi orang pasti tidak menyukai dengan situasi yang seperti ini. Tetapi pada bacaan hari ini, utamanya pada 1 Petrus pasal 4 dan juga pasal yang kelima tadi, saya menginginkan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih untuk memilah begitu, membedakan arti dari situasi menderita. Yang pertama, mungkin kita pernah mengalami atau akan mengalami sebuah situasi yang menjadikan kita menderita dikarenakan ada tindakan yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini karena kesalahan yang kita buat sendiri. Jadi menderita karena perbuatan kita sendiri. Nah, pasti menderita yang seperti ini kita pasti mengalami sebuah kekecewaan. Sebab penderitaan yang kita dapatkan itu karena kesalahan, baik itu kesalahan yang sedikit maupun kesalahan yang fatal sekalipun. Dan pasti semua orang menghindari situasi yang seperti ini. Itu sebabnya maka kalau orang menderita karena perbuatannya yang salah, itu pasti harus diakhiri dengan sebuah pengakuan pertobatan bahwa ada kesalahan yang dibuat. Sebab penderitaan yang didapatkannya adalah penderitaan karena dosa yang dilakukan. Tidak ada jalan yang lain. Berhenti, bertobat, dan mengambil cara yang lain supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Kesalahan yang karena perbuatan kita itu melukai orang lain, bahkan kesalahan yang menjadikan kualitas kehidupan kita menjadi runtuh dan rendah. Maka pasti kita diingatkan dengan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 3:19 itu, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, dalam bacaan kita juga tersurat sekaligus memiliki pengertian yang tersirat tentang suasana yang menderita.
Berbeda dengan yang pertama tadi, karena penderitaan yang kedua yang dialami oleh jemaat perdana pada waktu itu, mereka menderita karena dampak dari perjalanan hidupnya itu menerapkan, yang bahasa saya senang menggunakannya, militansi Kristen itu diterapkan dalam hidup. Mengalami penderitaan karena melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ini pasti berbeda dengan definisi yang pertama tentang menderita. Nah, kesalahan kita seringkali kita menyamakan posisi ini, menderita karena perbuatan yang salah yang kita lakukan, dan menderita karena kita melakukan pekerjaan Allah, seolah-olah sama-sama dianggap sebagai ujian yang berasal dari Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Nah, karena situasi yang dialami oleh jemaat perdana itulah yang menyentuh hati Rasul Petrus, yang memberikan perhatian penuh dalam situasi yang menderita karena militansi Kristennya yang diterapkan itu, bukan karena menderita sebab ada kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Maka Rasul Petrus memberikan penguatan, membuka pikiran, pandangan, dan motivasi yang harus terjadi dalam kehidupan jemaat perdana, yaitu Allah yang memilihnya, maka pastilah Allah yang memberikan perlindungan. Jika jemaat yang perdana dan jemaat milik Kristus itu mengalami penderitaan karena melakukan kebaikan, karena menerapkan ajaran-ajaran Kristus, maka penguatan itu memberikan sebuah kekuatan motivasi begitu. Allah yang memilihnya, pastilah Allah yang memberikan perlindungan. Artinya ada keselamatan, sebab di sanalah sebenarnya ada kehidupan baru penuh dengan pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, nah, sangat berat pastinya menderita ketika harus menerapkan karya Allah. Sebab kebaikan Kristus agak sulit diterima oleh manusia. Di samping itu ada kekuatan yang mencoba untuk menghentikannya. Tentang orang-orang yang dipilihnya itu untuk melakukan militansi Kristennya. Sebab mereka itu sudah dikuasai oleh iblis yang berperan sebagai lawan orang-orang pengikut Kristus. Iblis juga menerapkan sebuah sikap memfitnah, sehingga lawan jemaat-jemaat perdana, bahkan sampai sekarang pun begitu, perlawanan mereka terhadap perbuatan baik orang-orang pilihan Tuhan itu sungguh luar biasa. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, langkah konkret kita saat ini adalah, jika kita sudah merasa dan yakin benar bahwa kita ini sudah dipilih oleh Allah, maka segala perilaku kita yang harus menderita sama seperti Kristus pastilah dalam perlindungan Tuhan. Misi Kristiani dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima hidup baru dalam pengharapan itu pastilah ditopang penuh oleh Tuhan. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
kita dimampukan untuk kembali menikmati panggilan Tuhan dalam bersaksi kepada banyak orang, karena dalam esensi kita bersaksi itu kita sebenarnya memiliki belas kasihan supaya orang-orang yang menentang militansi Kristen itu kembali terbuka dan kemudian menerima Kristus. Nah, seperti halnya dalam bacaan yang kedua di Yohanes 17 yang kita baca tadi, bahwa di sana kita bisa belajar bagaimana mempertahankan supaya Kristus, supaya Allah senantiasa menopang dan melindungi kita. Sama persis ketika Tuhan Yesus berdoa agar supaya murid-muridnya itu dalam setiap langkah kehidupannya itu memiliki kekuatan dan setiap karya pelayanannya itu berkenan di hadirat Tuhan. Maka tidak ada jalan yang harus kita lakukan. Maka keteladanan Kristus ketika berdoa kepada Tuhan untuk para murid-muridnya, demikianlah hendaknya kita berdoa dalam situasi menderita untuk berkarya bersama Kristus. Karena dalam berdoa kita ketika kita menghadapi sebuah dalam tanda petik penderitaan melakukan karya Kristus, kita harus tetap senantiasa memohon kekuatan. Kita tidak akan pernah menjadi khawatir ketika kita melakukan karya Kristus, ketika kita harus melakukan karya bersama dengan Kristus, sebab memang lawan itu kuat, tetapi topangan dan kekuatan yang berasal dari Tuhanlah yang menghapuskan rasa penderitaan yang kita dapatkan. Sehingga berdoa adalah sebuah upaya untuk kemudian menjernihkan pikiran kita dan membuka pemahaman mengapa kita meminta kekuatan kepada Allah supaya Allah melindungi kita, karena kita ini ada ciptaannya, karena kita ini diselamatkan melalui karya Kristus. Dan yang lebih utama lagi, dan kita menjadi bangga karena kita dipilihnya atas kualitas kehidupan manusia kita. Maka pastilah penderitaan secara duniawi itu tidak akan pernah meruntuhkan kekuatan yang kita minta dalam doa kepada Tuhan. Sehingga kekuatan kita untuk bersaksi, kekuatan kita untuk menjadi teladan bagi banyak orang, itu tidak akan pernah kendor dan pastilah tidak akan pernah diragukan. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, disinilah sebenarnya kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Jadi mereka yang senantiasa menderita karena Kristus, sebenarnya merekalah yang senantiasa hidupnya itu berjalan berdampingan bersama Kristus. Mereka yang hidupnya berdampingan bersama dengan Kristus adalah mereka yang memiliki kualitas hidup yang baik. Mereka yang memiliki kualitas hidup yang baik, mereka senantiasa bersyukur karena tidak menginginkan kualitas hidupnya itu menjadi turun dan rontok. Nah, di balik itu semuanya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dalam kita berrelasi dengan Tuhan, kita juga bisa belajar bagaimana ketika para murid-murid setelah mengikuti peristiwa Adikodrati ketika Yesus dimuliakan terangkat ke surga, mereka dalam situasi yang menakutkan, mereka yang dalam situasi yang terancam begitu, ada nilai persekutuan yang dibangun. Mereka berkumpul dan mereka berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Maka selain kita berdoa mempertahankan relasi kita dengan Allah secara pribadi, kita juga harus menjaga nilai persekutuan satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan.
untuk berdoa bersama-sama supaya kita juga bisa menyatukan persekutuan dengan baik. Dan yang paling penting daripada semua itu adalah saling mendoakan satu dengan yang lain. Selain doa pribadi, dalam rangka juga melepaskan primordial keakuan. Selamat untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Menderita mungkin bahasa duniawi, tetapi anak-anak Tuhan senantiasa bersabar dalam penderitaan itu. Sebab sesungguhnya ketika menderita karena Kristus, bukan karena kesalahan dan dosa kita, di sanalah kemudian Allah menopang perilaku dan cara hidup anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengambil saat teduh. Amin.